sebuah bola pejal, masanya M dan jari-jari R, dan bola kosong, masanya M juga dan jari-jarinya R juga. Jadi ukuran dan massa kedua bola sama. Yang beda hanya yang satu pejal, yang satunya kosong. Menggelinding bersamaan dari puncak bidang miring yang tingginya H. Kedua bola akan sampai di ujung bidang miring secara bersamaan. Sebab kedua bola mengalami gaya gravitasi yang sama besar dan memiliki kecepatan yang sama. Jadi kita diberi dua paragraf, kita harus mencari mana yang benar, mana yang salah. Untuk memecahkannya, ini soal atau kasus yang butuh banyak materi. Harus diingat pertama momen inersia. Momen inersia sama dengan K dikali massa dikali kuadrat jari-jari. Nilai K tergantung bentuk benda yang berputar. Jadi nanti nilai K untuk bola pejal tidak sama dengan K untuk bola kosong. Kedua, kita harus mengingat juga rumusan momen gaya. Momen gaya atau torsi sama dengan F dikali lengan gaya dikali sinus theta. Theta adalah sudut antara gaya dan lengan gaya. Berikutnya, dari materi dinamika rotasi kita punya rumusan total torsi atau total momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Berikutnya, percepatan linear atau A, rumusnya adalah percepatan sudut alfa dikali jari-jari. Masih ada lagi dari hukum kedua Newton. Total gaya sama dengan massa dikali percepatan. Masih ada lagi dari bab GLBB, jarak tempuh sama dengan kecepatan awal kali waktu ditambah setengah kali percepatan dikali kuadrat waktu tempuh. Lalu masih dari bab GLBB, kuadrat kecepatan akhir sama dengan kuadrat kecepatan awal ditambah 2 kali percepatan kali jarak tempuh. Yuk kita analisis. Jadi ada bidang miring, pasti ada sudut kemiringannya, ketinggiannya sudah disebutkan. Oke, kita gambar bolanya. Kita masih menganggap sembarang bolanya, bisa bola pejal, bisa bola kosong. Masanya M besar, ada gaya berat arahnya ke bawah. Gaya berat ke bawah pasti punya dua komponen yang tegak lurus, WY dan WX. Pasti ada gaya normal karena gerakan pada bola hanya menuruni bidang miring, tidak ada gerakan tegak lurus bidang miring. Jadi pasti ada gaya yang mengimbangi WY, gaya normal. Bendanya menggelinding, jadi pasti ada gaya gesek statis. Nilai Vx sama dengan V dikali sinus theta, Vy sama dengan V kali kosinus theta. Ada bola pejal, ada bola kosong. Cek di catatan, nilai K untuk bola pejal 2/5, untuk bola kosong 2/3. Oke, kita analisis dulu dinamika rotasinya. Ada gaya berat ke bawah, gaya normal, gaya gesek statis. Gaya gesek statis, titik kontaknya di permukaan bola. Total torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Torsi adalah gaya kali lengan gaya. Dari ketiga gaya yang terlibat, hanya gaya gesek yang menjadikan bola berputar. Gaya normal dan gaya berat tidak menyebabkan bola berputar. Didapat hubungan berikut, kita sederhanakan sehingga didapat hubungan berikut. Berikutnya tetap terapkan hukum kedua Newton. Hanya dua gaya ini saja yang dipertimbangkan karena gerakan bola menuruni bidang miring, tidak ada gerakan tegak lurus bidang miring. Total gayanya adalah Vx dikurangi gaya gesek. Kita jabarkan Vx, kita jabarkan Fs. Didapat hubungan berikut. Jadi berikut ini adalah rumusan untuk percepatan. Masih panjang analisisnya. Oke, kita dah punya tiga hubungan ini. Kita anggap awalnya bola diam, jadi dijatuhkan begitu saja pada bidang miring. Dengan demikian, kecepatan awal V0 sama dengan 0. Karena V0 sama dengan 0, suku V0 kali T pada rumus jarak tempuh tidak perlu diikutkan.
didapat rumusan untuk percepatan. Padahal nilai percepatan berbanding terbalik dengan K. Jadi kalau K makin besar, maka A justru makin kecil. Kalau K makin kecil, A makin besar. Dengan demikian, percepatan bola pejal lebih besar daripada percepatan bola kosong. Jabarkan A mengikuti rumusan yang sudah didapat sebelumnya. S adalah jarak tempuh. Bidang miring yang ditempuh kedua bola sama, jadi jarak tempuhnya sama. Dengan demikian, didapat hubungan berikut. Jadi, waktu tempuh kedua bola tidak sama. Mereka tidak mencapai dasar bidang miring bersamaan. Tidak bersamaan. Pernyataan pertama salah. Kita gunakan rumus kuadrat kecepatan akhir. Karena kecepatan awal 0, jadi suku kuadrat kecepatan awal tidak usah diikutkan. Didapat hubungan berikut. Lagi-lagi didapat hubungan berikut. Ingat, jarak tempuh kedua bola sama. Oke, jadi kecepatan kedua bola di dasar bidang miring tidak sama. Pernyataan kedua juga salah. Dengan demikian, jawabannya adalah salah-salah. Tapi kita coba periksa bagaimana dengan gaya gravitasi yang dialami kedua bola. Berat bola pejal atau gaya gravitasi yang dialami bola pejal sama dengan masanya dikali percepatan gravitasi. Bagaimana dengan bola kosong? Sama. Dengan demikian, gaya gravitasi pada bola pejal sama dengan gaya gravitasi pada bola kosong. Jadi, kecepatannya tidak sama, tapi gaya gravitasinya memang sama.